Syifa Kolbi, Bunga Fadila Islami, Zakia Mardani Rasyid, Fajriani Arfa, Fadil Fadila, Vera Minata, Isya Umaira, Umaira Kalasifa, Inaya, Indana Hawa, Isra, Kesya Abdul Chandra, Kesya Amanda Putri, Ardan Zahra, Risma Yulia Citra, Selvi, Sisri, Syakila Maria, Sita Agustia, Zahra, Zila Azhara. Oke, udah semuanya udah di absen? Ada yang belum di absen? Sudah semuanya, Bu. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek ingatan kalian untuk minggu yang lewat. Pembelajaran kita minggu lewat tentang apa? Tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Apa itu etika? Sopan santun. Ada yang masih ingat? Ada. Etika. Ada. Ada yang lain? Sifat. Terus? Sopan santun. Oke, nah sebagian ada yang ingat, sebagian tidak ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu tips agar hidup mandiri. Nah, ada yang tahu mandiri itu seperti apa? Mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Contohnya sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh membersihkan. Ya, contoh mandiri. Membersihkan kamar sendiri. Kamar sendiri. Mandi sendiri. Iya, yang masih dimandiin. Tidak. Oke, selain membersihkan kamar sendiri apa lagi? Gosok. Di sini siapa yang masih digosokin bajunya sama orang tua? Saya kadang-kadang. Saya dong. Laundry. Terus ada lagi yang lain? Mengerjakan tugas, contek sama teman atau sendiri? Gak ada yang contek-contek kan? Ada kadang-kadang. Kalau yang contek banyak nggak? Yang ngerjain di kelas banyak nggak? Banyak. Oke, nah pribadi mandiri adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian merupakan sifat yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalani kehidupan. Kira-kira mandiri itu penting nggak untuk kehidupan? Penting. Kenapa penting? Karena kalau kita mandiri, kita tidak bisa bergantungan dengan orang lain. Karena orang itu bisa pergi kapan saja. Nah, pribadi mandiri menjadi keinginan banyak orang karena setiap individu memiliki peran, hak, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga kemandirian dalam menjalani hidup menjadi sangat penting. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Nah, waktu mengambil jurusan ini atas keinginan pribadi atau tuntutan dari orang tua? Pribadi. Ya.
pandang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Nah, contohnya setiap sekolah kan pasti ada visi dan misi kan? Misinya gimana cara untuk mewujudkan visi. Nah, setiap kita pun visi dan misi. Ada yang nggak punya visi misi? Ya, cari ya sampai dapat. Ya. Yang kedua misi. Misi adalah sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Contohnya kalau kita untuk mewujudkan visi, kita perlu rencana-rencana untuk mewujudkan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan nyata yang dapat mewujudkan cara pandang untuk diinginkan. Dan yang ketiga target. Kalau kita tidak memiliki target, kita tidak bisa untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, target adalah hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Kemudian pribadi yang mandiri seseorang yang pertama mampu mengambil keputusan. Contohnya mampu menimbang berbagai pilihan dan mengambil keputusan yang terbaik. Siapa yang bisa kasih contoh cara mengambil keputusan untuk dirinya sendiri? Bisa contohnya tadi milih jurusan sendiri itu kan tentang keinginan sendiri. Nah, contoh yang lain apa? Contoh mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Meninggalkan teman yang berpengaruh buruk. Meninggalkan teman berpengaruh buruk. Terus yang lain? Meninggalkan teman yang bermuka dua. Ya, lain ada lagi. Cara contoh mengambil keputusan. Kami yang ada jelas. Ya. Mengambil jurusan. Jurusan ini siapa yang ambil? Kita sendiri. Nah, yang kedua bertanggung jawab, mengerti konsekuensi dari setiap tindakan dan siap menanggung akibatnya. Nah, kalau kita udah masuk ke jurusan ini, berarti kita harus bertanggung jawab. Contoh bertanggung jawabnya bagaimana? Mengerjakan tugas. Nah, betul, mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Rajin, dalam bersungguh-sungguh. Terus mendalami kejuruan. Terus kalau kita sekolah sini, kalau kita ngambil jurusan ini di sekolah ini, berarti kita harus bertanggung jawab atas aturan yang ada di sekolah ini. Terus yang ketiga, inisiatif mampu memulai dan menyelesaikan tugas tanpa disuruh. Nah, di sini masih ada nggak yang disuruh dulu baru kerjain tugas? Tidak. Ada sebagian. Ada sebagian, ada yang enggak. Lebih banyak yang kerjain inisiatif sendiri yang disuruh. Inisiatif sendiri. Nah, kalau pekerjaan rumah inisiatif sendiri atau disuruh dulu? Inisiatif sendiri. Orang tua. Ya. Jujur ya. Kreatif, mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kira-kira udah kreatif belum nih? Belum memilih kreatif? Sudah. Belum. Dikit. Ya. Udah. Yang kelima, adaptif, mampu menyelesaikan diri dengan situasi yang berubah. Yang keenam, percaya diri, memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Nah, di sini siapa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Bagus, memiliki keyakinan pada kemampuan dirinya sendiri. Yang lain, kepercayaan dirinya di mana? Di bawah? Ada. Poin yang selanjutnya yaitu sifat yang mencerminkan kemandirian. Nah, contoh sifat yang mencerminkan kemandirian apa? Contoh sifat yang mencerminkan kemandirian seseorang. Bertanggung jawab. Ya. Selain itu apa lagi? Optimis. Nah, bagus ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab tampil mandiri berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, siapa yang pernah berbuat terus dia nggak
pribadi dengan sendirinya. Ada nggak pernah mengalami kesulitan terus bisa nanganin sendiri tanpa bantu orang lain? Ada. Ada apa coba? Ada apa? Sisri. Nah, apa Sisri? Contohnya mengatasi kesulitan pribadi dan menyelesaikan dengan diri sendiri. Mengerjakan PR. Tugas. Terus yang lainnya apa lagi? Insecure. Siap. Waduh, kacau. Terus ada lagi selain insecure. Terus apa lagi? Nggak ada. Bertanggung jawab ini memang sulit awalnya, namun ketika kita membiasakannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Karena kita kan nggak selamanya semata-mata sekarang. Kalau kita udah naik perguruan tinggi, udah bersuami, udah beristri kan, kita kan nggak bersama teman lagi kan? Iya. Terus yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Nah, di sini ada yang tahu kemampuannya dalam bidang apa? Sudah. Siapa yang tahu Menggambar. bidang kemampuannya? Aku. Nah, Olahraga. Yang lain? Seni. Yang lain? Seni. Apa? Seni. Oke, seni. Kemampuan diri sendiri menyadari sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Pribadi mandiri yang mengenal dirinya pasti tahu persis untuk memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangannya. Nah, kalau kita memiliki kelebihan, Dia ada kekurangan. tapi dengan kita menutupi kekurangan kita dengan cara Mencari kelebihan kita. Betul. Yang keempat, senantiasa berpikir positif. Positif mewujudkan dalam tindakan positif yang dilakukan pribadi mandiri dapat mengambil keputusan positif dan bersifat bijaksana. Yang kelima, berwawasan global. Pribadi mandiri memiliki wawasan global dan tidak berpikir sempit dan mengarah pada ketergantungan terhadap orang lain karena kurang percaya diri. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kira-kira yang kita pikirkan itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Contohnya apa? Ya, mengambil jurusan bu. Contohnya kita akan mengambil jurusan ini. Nah, alasan kita mengambil jurusan ini apa keinginan kita untuk masa selanjutnya? Menjadi desainer. Menjadi desainer. Terus yang lain? Yang penting sendiri. Penting sendiri. Terus yang lain? Apa lagi? Memiliki banyak uang. Stylist ya. Terus yang keenam, inisiatif, selalu proaktif dalam memulai suatu pekerjaan atau tugas. Nah, kalau kita nggak ada inisiatifnya dalam dunia kerja, kita nggak akan dipakai sama orang. Ya. Betul tidak? Iya. Tidak perlu menunggu perintah untuk bertindak dan mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Terus manfaat menjadi pribadi mandiri. Apa manfaatnya menjadi pribadi mandiri? Dapat menghilangkan sifat ketergantungan. Dapat menghilangkan sifat ketergantungan. Terus ada lagi? Ya. Yaitu yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri, mampu mengatasi tantangan. Ketika berhasil mengatasi masalah sendiri, rasa percaya diri akan meningkat. Betul tidak? Kalau kita mengatasi tantangan sendiri, kita merasa berhasil nggak dalam menyelesaikan masalah? Ya. Bangga nggak sama diri sendiri? Bangga banget. Yang kedua, menerima pujian atas prestasi sendiri. Nah, pasti kalau kita ngelakuin sesuatu, pasti kita ingin diapresiasi nggak? Ya. Ketika kita diapresiasi, perasaan bahagia pasti muncul kan? Ya. Yang ketiga, menjadi lebih berani. Kalau rasa percaya diri kita tinggi, kita menjadi seseorang yang pemberani nggak? Iya.
Jika di sandeknya sih sekap gue. Tapi Kita kalau baru kita tahu bagaimana kita di orang itu. ya, yang pertama kita harus mengetahui ciri-ciri orang tersebut gimana. Nah, kalau kita dalam dunia pekerjaan kita tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman pekerjaan kita, terus nggak mungkin kita bertahan dalam satu pekerjaan kan? Ya, Kalau kita juga bekerja dengan orang, kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan orang tersebut, kan nggak bisa juga kan? ya, Yang kedua, lebih mandiri secara finansial. Kamu mengatur keuangan sendiri. Nah, siapa di sini yang mau boros? Untuk selalu. Self-reward itu kan kalau kita udah gimana ya? Kita berhasil dalam melakukan sesuatu, nah kita baru bisa self-reward tiap hari ya. Yang ketiga, memiliki lebih banyak pilihan karir. Nah, selain jadi desainer, pilihan karir selanjutnya apa? Ada kan ini untuk plan B, plan A-nya jadi desainer kan? Nah, plan B-nya apa? plan B-nya jadi yang fashion show. Model. Terus apa lagi? Udah, model aja. Ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, merasa lebih puas, memiliki kendali atas hidup sendiri, memberikan kepuasan yang lebih besar. Yang kedua, memiliki hubungan yang lebih sehat, hubungan dengan orang lain menjadi lebih setara dan saling menghormati. Tahu nggak gimana ciri-ciri hubungan yang nggak sehat? Pertemanan yang tidak sehat, toksik. Nah, terus apa lagi? Bawa pengaruh buruk. Bawa pengaruh buruk. Rasis. Nah, terus ada lagi? Munafik merendahkan. Saling Suka merendahkan. melaporkan. Sadar diri dong. Lebih bahagia memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa berguna. Kalau kita nggak memiliki tujuan hidup, kita nggak tahu arah hidup kita kemana kan? Ya. Atau ngikuti air aja. Jangan. Yang keempat, mengembangkan potensi diri, lebih kreatif, mampu menemukan solusi dan inovatif. Lebih kritis, mampu menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, lebih mandiri dalam belajar, mampu mencari informasi dan belajar hal-hal baru secara mandiri. Yang kelima, menjadi teladan. Yang pertama, menginspirasi orang lain. Nah, kira-kira mau nggak jadi inspirasi dari orang lain? Di sini ada nggak jadi tokoh inspirasinya? Toko apa? Ada. Ada nggak yang menginspirasi kita gitu? Ada. Ada. Orang tua, orang tua inspirasi kita. Ada. Nah, Ada. orang tua. Terus Bunda Isra. udah Mama Isra. kerja keras bu. Oh iya. Ibu. Terus yang lain Itu saja. itu saja. Nah, yang kedua membangun komunitas yang lebih baik, kontribusi bagi lingkungan dan sekitar. Nah, tadi kan kita udah bahas semua tuh tentang tips agar hidup mandiri. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tips hidup mandiri menurut versinya sendiri? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang hidup sehat menurut pribadinya sendiri? Berusaha. Siapa yang bisa? Ibu. Siapa? Mau sampaikan? Arah? Mandiri itu kemampuan memilih keputusan sendiri dan mempertanggungjawabkan. Contoh mandirinya apa? Kegiatan mandirinya. Bangun sendiri, cuci piring sendiri, Contohnya apa? melakukan hal-hal sendiri. cuci sendiri, Nah, nyetrika sendiri. mengambil keputusan sendiri. Ya. Oke, ada yang lain lagi yang menyimpulkan? Ya. Oke, kalau sudah ada, apakah masih ada pertanyaan? Ya. Oke, jika tidak ada, cukup sekian pembelajaran